Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kali ini adalah kisah kewalian Datuk Sanggul yang diketahui oleh Datuk Kelampaian. Dalam suatu riwayat pernah disampaikan bahwa ketika Datuk Kelampaian melaksanakan sholat Jumat di Mekah, ada sesuatu yang membuatnya heran. Ada seseorang yang sholat di dekatnya yang menarik perhatian Datuk Kelampaian. Orang tersebut memakai pakaian baju palimbangan hitam dan celana hitam serta memakai laung. Datuk Kelampaian yakin bahwa orang tersebut bukan penduduk asli Mekah, karena tidak ada penduduk Mekah yang berpakaian demikian. Pakaian seperti itu hanya dipakai oleh orang-orang Banjar, juga orang di tanah Jawa. Tidak salah lagi, ini pasti orang Banjar, pikir Datuk Kelampaian. Lalu Datuk Kelampaian menghampiri orang tersebut dan mengulurkan tangannya sembari bersalaman. Lalu beliau membawa orang tersebut untuk singgah ke rumahnya. Dan ketika sampai di rumah, Datuk Kelampaian menanyakan siapa nama beliau. Beliau menjawab bahwa ia bernama Datuk Sanggul. Datuk Kelampaian bertanya lagi, "Saudara ini orang mana? Asal negeri mana dan sudah berapa lama tinggal di Mekah?" Datuk Sanggul menjawab, "Setiap Jumat datang ke sini untuk bersembahyang dan aku berasal dari Banjar. Tempat diamku di Banjar, tepatnya di Tatakan. Jauh juga, kalau begitu melewati Martapura, Kayu Tangi, melalui tempat tinggalku. Itu sangat jauh. Jika demikian, dengan apa kemari setiap Jumat?" ujar Datuk Kelampaian bertanya. Datuk Sanggul menjawab, "Aku tidak memakai apa-apa, hanya hendak kemari saja. Dan kebetulan Allah memberikan kekuatan kepadaku, sehingga aku sampai ke sini." Jawaban tersebut dinilai tak masuk akal bagi Datuk Kelampaian, karena jarak Tatakan ke Makkah yang begitu jauh tidak mungkin ditempuh dalam waktu yang singkat dan bahkan tidak memakai apa-apa. Namun dialek yang dipakai Datuk Sanggul meyakinkan Datuk Kelampaian bahwa ia berasal dari Banjar. Untuk itu Datuk Kelampaian kembali bertanya ke Datuk Sanggul, "Kalau betul engkau pulang pergi dari Tatakan ke sini, coba tolong hari Jumat yang akan datang bawakan oleh-oleh dari kampung. Aku sudah sangat lama tidak pulang, mungkin sudah mencapai waktu 30 tahun. Selama ini aku berada di Mekah tak pernah kemana-mana. Nah, kira-kira buah apa di kampung kita? Bawakan kemari untukku, terutama di Martapura. Sekarang musim apa kiranya?" ujar Datuk Kelampaian. Datuk Sanggul berdiri di depan jendela, tangannya dilambaikannya keluar jendela. Ketika ia menarik kembali tangannya, ada sebiji durian dan kuini. "Nah, Datuk Kayu Tangi, ambil durian dan kuini ini. Ini datang dari Sungkai," kata Datuk Sanggul. Buah itu diterima Datuk Kelampaian dan dilihatnya masih terdapat getah dari pohonnya, seperti baru dipetik dari rumah sebelah. Datuk Kelampaian kemudian membelah buah tersebut dan dilihatnya daging buah tersebut masak. Di Mekah kedua buah tersebut memang tidak ada, dan ketika Datuk Kelampaian kembali ke tanah Banjar, beliau mendengar bahwa ada kisah tentang buah kuini dari kerajaan Banjar yang menghilang. Beliau pun kaget. Ternyata buah tersebut merupakan buah yang dipetik Datuk Sanggul. Sejak pertemuan awal tersebut, Datuk Kelampaian dan Datuk Sanggul semakin sering bertemu ketika sholat Jumat, hingga terjalin persahabatan keduanya. Datuk Kelampaian sering mengajak Datuk Sanggul untuk mampir ke kediamannya. Dari situlah lahir kitab Barencong, yakni kitab yang dibagi dua secara diagonal. Satu bagian dipegang oleh Datuk Kelampaian dan sebagian lainnya di bawah oleh Datuk Sanggul.
Menurut riwayat lain, kitab Barencong adalah kitab kesimpulan yang ditulis dari hasil diskusi dua ulama tersebut. Dan setelah Datuk Kelampaian pulang ke Tanah Banjar, beliau berupaya berkunjung ke kediaman Datuk Sanggul di Tatakan, Kabupaten Tapin. Namun diketahui bahwa Datuk Sanggul sudah wafat. Di tengah masyarakat desa Tatakan tidak banyak yang tahu tentang seorang Datuk Sanggul, dan kealimannya baru terkuak ketika Datuk Kelampaian memberitahukannya kepada masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.